Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Puspa Rahayu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pelaksanaan PPL 1 di SMA Negeri 10 Padang dengan judul Penerapan Pembelajaran yang Inovatif dalam Meningkatkan Kompetensi Peserta Didik, di mana tempat pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di SMA Negeri 10 Padang, tepatnya di kelas 10 E3, dengan waktu pelaksanaan dimulai pada tanggal 9 Januari hingga 3 Maret 2023. Adapun latar belakang dari permasalahannya yaitu di dalam kelas 10 E3, siswa masih kurang antusias dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian karakteristik peserta didik yang berbeda-beda, di mana didapatkan dari hasil tes diagnostik dalam profiling peserta didik, dapat dilihat pada gambar 1 diagram hasil tes diagnostik dalam profiling peserta didik. Dengan gaya belajar didominasi 36%-nya adalah kinestetik dan 33%-nya visual kinestetik. Kemudian siswa belum memiliki kemampuan berkolaborasi yang baik antar siswa belum mempersiapkan diri untuk belajar, dan masih ada siswa yang menggunakan handphone di luar konteks pembelajaran selama proses pembelajaran berlangsung. Adapun solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, teaching at the right level, dan culturally responsive pedagogi. Menggunakan model pembelajaran PBL dan PJBL dalam pembelajaran, menggunakan metode dan media pembelajaran yang variatif di setiap siklus, mengadakan pretest menggunakan aplikasi Quizzes, dan post-test menggunakan metode ranking 1 dan juga lembaran soal. Kemudian, lembar kerja peserta didik dilengkapi dengan wacana kontekstual dan bervariasi berupa video dan artikel. Media presentasi disediakan dengan video dan PowerPoint. Kemudian juga ada replika yang dibuat sendiri oleh guru model. Refleksi pembelajaran menggunakan Google Form, presentasi hasil diskusi dengan model yang berbeda-beda di setiap siklusnya, itu cerdas cermat, bermain peran, dan acak kata. Adapun sumber belajar yaitu buku biologi SMA kelas 10, web Google Set, dan sumber yang relevan dengan pembelajaran biologi. Kemudian dalam pembelajaran tersebut, untuk menarik perhatian dan mempertahankan minat siswa dalam pembelajaran, kami memberikan reward yang menarik dan punishment yang tegas. Dalam pelaksanaan pembelajarannya di kelas 10 E3 itu, di mana pelaksanaan pembelajaran terdiri pembelajaran berdiferensiasi, teaching at the right level, dan culturally responsive pedagogi, di mana pembelajaran berdiferensiasi ini terdiri dari diferensiasi konten dengan media dan sumber belajar yang bervariasi. Kemudian diferensiasi proses, yaitu aktivitas pembelajaran yang bervariasi, di mana adanya diskusi, games, kemudian tanya jawab, dan eksplorasi lainnya. Diferensiasi produk yaitu hasil kerja atau penugasan siswa yang bervariasi dengan memberikan banyak pilihan kepada siswa, seperti penugasan hasil kesimpulan dalam LKPD. Mereka bisa membuat dalam bentuk infografis, puisi, video, ataupun poster sesuai dengan minat dan kemampuan peserta didik tersebut. Kemudian dilaksanakannya pembelajaran teaching at the right level, di mana dilakukan setelah diadakannya tes diagnostik sebagai langkah awal menyusun rancangan pembelajaran. Kemudian rancangan pembelajaran tersebut disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik. Di dalam teaching at the right level ini, guru juga memberikan tambahan pembelajaran itu di dalam grup WhatsApp bersama siswa yang tidak mengerti. Di luar jam pembelajaran, siswa dapat bertanya kepada guru. Kemudian adanya culturally responsive pedagogi, di mana dalam proses pembelajaran guru menanamkan nilai-nilai luhur budaya dan profil pelajar Pancasila. Dan hasil dan refleksi dari kegiatan tersebut dapat dilihat di sini, itu diagram penilaian kompetensi siswa dalam 3 siklus pelajaran, di mana nilai efektifnya dari profil pelajar Pancasila yaitu kreatif, kerjasama, dan kritis. Di siklus 1, kreatif adalah 85%, di siklus 2, kreatif meningkat menjadi 89%, di siklus ketiga lebih meningkat lagi menjadi 93%. Kemudian kerjasama atau kolaborasi siswa di siklus 1 90%, di siklus kedua naik menjadi 93%, dan di siklus ketiga naik menjadi 97%.
Kemudian kritis di sini di mana siswa menyampaikan pendapat, tampil di depan kelas dengan keinginannya sendiri, memberikan pertanyaan dan menjawab pertanyaan. Itu di mana pada siklus 1 86%, pada siklus 2 90% dan meningkat di siklus 3 menjadi 93%. Kemudian nilai pretest dan posttest di dalam kegiatan pembelajaran di mana pretest didapatkan rata-ratanya 70,1%, sedangkan posttest lumayan meningkat menjadi 73,3%. Kemudian nilai psikomotor atau keterampilan pada siklus pertama 96%, kemudian sedikit meningkat pada siklus 2 menjadi 96,5%. Dan di siklus ketiga lebih meningkat lagi menjadi 97,5%. Adapun faktor penyebab keberhasilan dari proses pembelajaran itu adalah model pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik peserta didik yang berlandaskan kontekstual dan maksimalkan partisipasi peserta didik dalam mengasah kompetensi peserta didik dari segi afektif, kognitif, dan juga psikomotor. Kemudian media pembelajaran dan model diskusi yang digunakan juga bervariasi dan adanya pemberian reward sehingga peserta didik termotivasi. Kemudian juga ada punishment bagi peserta didik yang melanggar peraturan, maka akan diberikan punishment yang tegas dan jelas sehingga banyak peserta didik yang menjaga agar mereka tidak terkena punishment agar mendapatkan reward. Kendala dalam pembelajaran yang didapatkan itu jaringan internet yang kurang stabil sehingga post-test yang dilaksanakan di siklus 2 dan 3 tidak bisa menggunakan aplikasi yang menggunakan jaringan internet, sehingga guru harus berpikir bagaimana caranya mengadakan post-test yang kreatif tapi tanpa menggunakan internet. Adapun solusi dari kendala tersebut adalah kami membuat media pembelajaran yang tidak membutuhkan jaringan internet namun tetap inovatif dengan contoh mengadakan post-test dengan metode ranking 1. Kemudian meningkatkan kreativitas dalam merencanakan strategi pembelajaran agar pembelajaran menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik. Berikut dokumentasi dari kegiatan PPL 1. Salah satunya itu adalah foto plan, di mana plan ini dilaksanakan bersama DPL dan juga guru pamong. Kemudian pelaksanaan pembelajaran dari plan yang sudah direncanakan. Kemudian di mana guru pamong dan DPL juga mengobservasi kegiatan pembelajaran. Kemudian dilaksanakannya refleksi bersama DPL, guru pamong, dan rekan-rekan yang lainnya. Baiklah, sekian presentasi dari poster saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.